Indonesia seperti saat ini, di mana komponen impor masih sangat tinggi, itu memang rejim devisa terkontrol tapi secara terbatas, mungkin terkendali itu jauh lebih dengan baik. fixed rate itu mungkin lebih cocok buat kita. Ini kan hanya tinggal masalah cocok nggak cocoknya itu. Nah, kemudian dua-duanya ada teorinya, ada plus minusnya. ada plus minusnya. Alright, Nah, go ahead. kemudian yang memang harus kita pertimbangkan adalah banyak sekali industri kita itu yang tidak dibangun, sehingga kemudian industri kita ini menjadi rakus devisa. Otomotif kita bangun, tapi otomotif itu di setiap bagian komponennya itu bisa sampai 45 sampai 65% itu impor, Pak Sugeng. Jadi tukang jahit Persis. kita lah ya, almost tukang Jadi jahit. ini kan malah untuk yang produk tertentu bisa sampai 90%. Ini kan konyol ini. Kita berarti kan nggak membangun industri sebenarnya. Dan kesalahan dari kebijakan ekonomi kita yang sangat liberal itu adalah kita tidak memperkuat kapasitas industri bangsa dan kapasitas teknologi bangsa. Akibatnya ketika terjadi guncangan di luar, kita ini ya seperti orang yang tanpa ini Pak, imunisasi. Tanpa apa? Badan ada itu kekebalan tubuh itu nggak kuat. Tapi coba kalau seandainya industri kita kuat, ya, pertanian kita kuat, ya, pertanian kita ini kedelai impor, beras impor, ya kan, jagung syukur aja ada yang berani, siapa Gubernur Gorontalo itu anu jagung, tapi kita juga banyak impor ya. Jadi hampir semuanya itu kita impor. Ya. Tadi Pak Sis sudah menyebutkan soal sepatu, baju ini komponennya juga banyak impornya. Nah, jadi konsumsi dalam negeri kita itu konsumsi yang rakus devisa. Dan sampai detik ini saya belum melihat ada satu pemimpin yang serius membenahi ini. Yang selalu diutak-atik itu kan makronya, seolah-olah makro ini barang yang terpisah dari industri, padahal makro ini kan cerminan dari mikro industrinya itu tadi. Bagaimana kita mau bicara memperkuat rupiah kalau industri kita rakus devisa bukan yang menghasilkan devisa. Tapi coba kalau industri kita menghasilkan devisa Pak Buat ya, itu banyak devisa yang bisa dihasilkan, lebih mudah buat kita untuk memperkuat rupiah. Very good. Nah, bagaimana kita bisa bisa memperkuat rupiah? Kalau untuk jasa-jasa itu yang penghasil devisa kita adalah TKI dengan nilai dolar yang rendah. Sementara yang rakus makan devisa kita itu konsultan Bank Dunia, konsultan asing, konsultan segala macam yang harganya mahal. Yang sebetulnya konsultan yang dibayar rupiah juga banyak, Betul. Banyak kan. Karena itu dalam kondisi krisis seperti saat ini, kita justru semakin rentan terhadap analisis-analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak konsultan-konsultan asing. Seperti misalkan salah satu laporan yang saya baca, itu menyebutkan bahwa neraca pembayaran kita itu terancam defisit, ya, neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran kita terancam defisit yang cukup serius. Karena mereka melihat Indonesia it's a big country with zero industry, kasarnya gitu. Ya. Indonesia sebuah negara besar tanpa pondasi yang kuat. Pondasinya itu adalah industri dan pertanian. Karena itu kita sekarang melihat, kita kalau dalam pikiran asing itu kan Pak Budiono kan orangnya, kata pihak asing ini kan hebat sekali. Ya. Ibu Sri Mulyani beberapa kali dianugerahi penghargaan ini itu dari pihak asing. Sekarang jadi dalam benak orang asing yang saya lihat, itu adalah ekonom the best itu adalah mereka itu. Sekarang kita lihat Pak Bud memimpin Bank Indonesia, memimpin otoritas moneter, Ibu Ani memimpin Departemen Keuangan, otoritas fiskal, otoritas moneter, otoritas fiskal, dua-duanya dipegang oleh ekonom-ekonom yang menurut lembaga-lembaga asing ini adalah ekonom-ekonom terbaik di Indonesia. Hasilnya apa? Nggak bisa menahan rupiah, nggak bisa menahan risiko gelombang pengangguran, bank masih ada yang kolaps dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya yang salah adalah sistem ekonomi yang kita anut. Sistem ekonomi yang kita anut, kita ini sebuah negara besar, harusnya membangun pondasi di dalam negeri yang kuat. Tapi sistem ekonomi yang kita anut adalah sistem ekonomi yang lebih cocok bagi negara maju dan negara kecil. Negara kayak Singapura itu dia harus bebas Pak, free market, free capital, segala macam bebas. Karena kalau tidak, dia nggak bisa hidup.
Dia nggak bisa bangun industri. Kita sebetulnya domestik juga bisa hidup kalau mau. Ya, jadi Alright, good karena itu point, dalam kondisi Very depresiasi good. sekarang, itu salah satu sumber yang harus kita garap. Itu Pak Sis adalah substitusi impor. Saya sebenarnya menanti-nanti Presiden Yudhoyono untuk mengatakan merosotnya rupiah ini merupakan satu kesempatan buat kita untuk membangun industri substitusi Very impor. good point. Substitusi impor sehingga Tidak membutuhkan devisa lagi untuk Ya, membiayai. tapi kalau hanya statement tok itu ya nggak cukup. Alright. Karena substitusi Okay. impor ya harus kemudian dijabarkan dalam kebijakan industri Okay. 5 tahun 10 tahun yang kemudian akhirnya Very good. industriawan kayak Pak Sis, Pak Sugeng itu berani invest. Tapi kalau dibilang substitusi impor habis itu setelah itu nggak ada kebijakan apa-apa, udah invest sekarang Alright. hancur. Nah, Very jadi good. itu Pak Sugeng. Alright. Pak Sis lanjutkan ya Pak Sis ya. Menurut catatan saya mungkin ini salah ya, betul itu. TKW itu penyumbang hampir 16 miliar dolar itu. Betul nggak angkanya? 1 tahun ya. Mungkin terlalu besar ya, tapi anyway gede lah itu penyumbang, salah satu penyumbang. Di saat yang sama pemerintah itu mengatasi pengangguran dan lain-lain atau orang-orang miskin itu dengan yang disebut BLT. Jadi dengan cara itu. Ya, jadi saya tolong lanjutkan Pak Sis ya. Apa betul Pak Sis, seandainya kita dengan cadangan devisa yang katanya it will survive only in 6 months gitu ya. Kalau kita mengambil langkah yang lebih blunt gitu ya. Kita cobalah. Ini kan enggak kita coba, tapi dia bilang memang ini rezimnya beda. Wawasannya gitu. Tapi tadi dia nyebut substitusi impor. Itu kan sudah dari dulu. Tapi pasar domestik ini kan gede sekali. Sekarang kenapa Carrefour ke sini gitu loh? Iya kan? Mestinya kita kan juga nggak pakai barang impor juga bisa kan? Kalau perlu mobilnya ya rakitan kita yang engine blocknya saja barangkali yang bisa. Tapi bangsa rating, dashboard, ban, pellet kan bisa dibikin di sini. Yang tidak bisa kan cuma engine block sebetulnya sama apalah beberapa. Harusnya juga bisa. Pak Sis, kenapa tidak? Saya setuju, mungkin ini memang wacana atau mazhab ekonomi. Pak Sis coba jelaskan tadi makro mikro. Anda sebagai pelaku dan sekarang ini mengetahui persis, berani nggak sih kita? Sebab kalau tidak berani kan tidak pernah ada perubahan gitu loh Pak Sis. Go ahead. Sebelum Pak Sis jawab, Pak Sugeng tahu singkatan BLT apa? Apa itu? Bingung, linglung, tewas. Nah, itu bercanda aja. Oke Pak Sis, lanjutkan. Ya, saya lihat sebetulnya banyak sekali peluang untuk membuat rupiah kita itu menjadi lebih kuat, Pak Sugeng. Kalau jangka pendek ya, Pak Sugeng. Itu kalau dibuat satu aturan negara yang mengharuskan setiap ekspor kita itu devisanya masuk kemari, itu luar biasa loh besarnya. Saya tahu setiap hari itu bank-bank pemerintah, bank mandiri yang ditugaskan untuk import minyak itu harus menyediakan devisa untuk import. Langsung harus bayar. Tapi hasil ekspor kita nggak masuk. Teman-teman saya yang ngangkutin batu bara di Kalimantan lewat sungai setiap hari keluar itu devisanya nggak masuk kemari. Itu taruh di luar. Ada yang mengatakan warga negara Indonesia luar negeri itu memiliki devisa di luar total itu. Ada yang bilang 150 miliar US dollar, ada yang bilang 200 miliar US dollar. Angkanya memang nggak jelas. Saya cenderung ya ini ada aturan pemerintah yang memberi insentif supaya mereka membawa masuk. Terus kedua, jujur ya kita ketahui seperti di Singapura saja berapa banyak orang-orang kita yang punya apartemen di sana, punya flat, punya uang di Singapura luar biasa. Saya lihat mereka itu sebagian kan juga memang uangnya uang haram ya. Mungkin saya sebetulnya tidak suka, tapi kalau realistis, jangan-jangan memang kita harus realistis, memberi pemutihan. Saya ingat Pak Harto dulu pernah tahun 83 atau 84 ya. Dalam kondisi dia tahu di luar tahu banyak uang-uang yang gelap. Dia keluarkan peraturan semua uang yang masuk yang sudah didepositokan tidak diusut asal-usulnya.
Saya kira Menteri Keuangan ingat ya. Saya lupa tuh tahunnya, tapi 80